Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Malam hari ini kita diundang kembali oleh Allah untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat maghrib berjamaah. Maka alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dengan baik, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya shalawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan kita, uswah paripurna yang setiap ucapan dan perbuatannya kalau kita tiru mencontoh beliau, insyaallah kita akan menjadi manusia yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Sudah sampai pada bab yang ke-7, yaitu ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini merupakan bab yang paling pokok di dalam setiap amalan ibadah kita. Jadi fondasi ibadah itu ya ma'rifatullah. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa kewajiban pertama kita itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tetapi kata para ulama, beliau mengatakan bahwasanya awal wajibil 'alal insan, kewajiban pertama manusia itu adalah ma'rifatul ilah bistiqoni, kenal dengan Allah dengan sedetail-detailnya. Bistiqoni itu maknanya dengan sedetail-detailnya, dengan faham betul. Kita kenal dengan Allah itu faham sifat-sifatnya, zatiyah Allah Subhanahu wa taala, amar dan juga nahinya, perintah dan larangannya, itu namanya ma'rifatul ilah bistiqoni. Karenanya di dalam melambari dan mengawali setiap aktivitas apapun ibadah kita harus dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Athaillah As-Sakandari ini mengebabkan bab khusus ma'rifatullah. Beliau mengatakan idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf, apabila Allah telah membukakan pintu ma'rifatnya, fala tubali ma'aha in qalla 'amalu. Kalau ma'rifat itu sudah terbuka, kalau kita ini sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini tidak perlu kepada amal kita yang sedikit. Maksudnya apa? Kalau kita ini beramal itu kan berdurasi. Amal kita ini kan ada waktu-waktunya tertentu. Kita sholat paling berapa persennya dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah berikan waktu sehari semalam 24 jam. Paling banter misalnya kita sholat
sambil wudu, nunggu dan zikirnya itu paling tidak ya setengah jam lah bisa. Setengah jam kali 5 paling baru 2,5 jam. Berarti hanya beberapa persen dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Ini ibadah yang mahdhah. Artinya apa? Memang benar ibadah kita ini sangatlah minimalis, sedikit dibandingkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau amalan kita yang sedikit ini diawali, dilambari dan dilandasi dengan ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang sedikit ini akan menjadi luar biasa. Misalnya kita dalam sholat ini misalnya 5 atau 10 menit. 5 atau 10 menit itu yang betul-betul kita tawadjuh ila Allah, itu tambah sedikit lagi. Mungkin pas kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu mungkin kita pas lagi tawadjuh ila Allah. Selebihnya kita mungkin nggak tahu pikiran kita di mana, hati kita di mana. Pikiran kita ini apakah tawadjuh ila Allah atau kita berputar-putar di dalam pemikiran kita sendiri. Dan orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal dengan Allah, sedikitnya amal kita ini, tetapi kemudian yakin betul bahwasanya apapun yang kita lihat itu adalah ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gerak-geriknya kita ini adalah gerak-gerik yang bermakrifatullah. Artinya bahwa kita di dalam bermakrifatullah itu kita punya keyakinan anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Makna ma'rifatullah, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, anta'budullah, bahwasanya kita di dalam beribadah itu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya kira kelas kita ini ma'rifatullah ini tidak sampai kepada kelas itu kayaknya. Jadi kelasnya kita bukan anta'budullah ka'annaka tarahu. Kita menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Karena apa? Kalau kita kemudian seakan-akan melihat Allah, kemudian kita menjadi membayangkan, misalnya membayangkan Allah itu sedang duduk di dalam Ka'bah, atau Allah sedang duduk di singgasana di aras. Nah, bayangan kita tentang itu, membayangkan Allah ada di suatu tempat, itu berarti kita sedang menciptakan Allah dalam pandangan atau angan-angan kita. Maka yang ini kita hilangkan saja. Karena apa? Karena membayangkan Allah seperti makhluk, membayangkan Allah misalnya duduk di singgasana, duduk di kursi di arasnya, ini adalah bayangan khayali yang menjadi tipu dayanya setan. Maka ma'rifatullahnya kita, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ma'rifatnya kita ini dengan cara yang kedua yang diajarkan oleh baginda Rasul, yaitu apa? Kita gak bisa melihat Allah secara zatiah, baik lewat kasat mata telanjang kita, maupun lewat penginderaan kita,
nggak akan mungkin menjangkau ke sana. Maka cara ma'rifatullahnya adalah dengan meyakini bahwa fa'innahu yaraka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat gerak-gerik kita, baik yang zahir maupun gerak-gerik batin kita. Maka kalau kita sudah ma'rifatullah di dalam sholat kita misalnya, bahwasanya Allah menatap kita, Allah mengawasi kita, ini secara zahir badan kita, maka rasanya kita ini malu kalau sholat ini kemudian banyak gerak, pelengahan kanan kiri, gerak goyang-goyang seperti terkesan orang yang males-malesan. Jadi hadir di hadapan Allah kok terkesan aras-arasan, males-malesan, harusnya kita malu. Nah, rasa malu atas ditatapnya Allah, dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang namanya ma'rifatullah. Jadi menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apapun yang kita lakukan adalah diawasi oleh Allah. Ini secara zahir kita. Makanya di dalam kitab-kitab fikih, kalau kita ingin sholat, maka sholatlah dengan yang namanya tumaknina. Tumaknina itu anteng, tidak banyak gerak atau tidak cepat gerak. Misalnya berdiri, kita tumaknina, artinya apa? Anteng, yang kira-kira kita ini bisa menyelesaikan bacaan suratul Fatihah. Jadi kalau kita bisa baca surat Fatihah, ya baca surat Al-Fatihah. Kalau misalnya belum bisa baca surat Al-Fatihah, ya berdirinya kira-kira sepanjang orang membaca surat Al-Fatihah. Jadi dalam fikih misalnya orang belum bisa baca surat Al-Fatihah, itu sholat aja. Yang penting gerakannya berdiri. Kemudian kalau nggak bisa baca surat Al-Fatihah, diganti dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la haula wala quwwata illa billah. Ini namanya kalimat thayyibah. Maka dibaca kalimat thayyibah itu berulang-ulang sampai lamanya kira-kira seperti orang membaca surat Al-Fatihah. Jadi tumakninanya berdiri itu seperti orang baca surat Al-Fatihah. Kemudian tumakninanya ruku itu paling tidak lamanya seperti orang membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi tidak langsung kemudian ruku, kemudian langsung i'tidal, tapi ada jeda yang kira-kira bisa membaca kalimat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan begitu seterusnya. Itu namanya orang yang ma'rifat di dalam sholatnya. Sehingga ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memandangnya itu dengan senang, dengan gembira. Karena apa? Kita hadir di hadapan Allah dalam keadaan sungguh-sungguh, dalam keadaan kita ini semangat. Makanya di dalam Al-Quranul Karim bahasanya perintah kita untuk sholat itu adalah wa aqimus sholat wa atuz zakat. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Kata para ulama tafsir, aqimu itu artinya mendirikan sholat dengan kesungguhan, mendirikan sholat dengan syarat rukun yang sempurna. Nah, ini namanya aqimus sholat. Maka ketika kita berma'rifatullah, datang hadir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadir dengan
merasakan tatapan Allah, pantauan Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasanya kita mau gerak sedikit saja sudah malu. Rasanya kalau kita pelengahan, kalau kita ini aras-arasan, kalau kita ini rasanya kemudian tidak sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka kemudian ada rasa malu untuk dilihat, untuk ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, di antara makna ma'rifat ini adalah ketika kita sudah diberikan oleh Allah ma'rifatullah, kita bisa sholat, kita bisa ruku, bisa sujud, maka rasanya tidak patut menuntut selebihnya dari itu. Minta sesuatu yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dijanjikan oleh Allah. Jadi sekali lagi, cara kita menumbuhkan rasa ikhlas, rasa tulus di hadapan Allah adalah merasa bersyukur kita ditakdir bisa ruku, bisa sujud, itu sudah luar biasa. Sehingga tidak lagi kemudian memikirkan nanti apakah akan diberikan pahala oleh Allah, apakah nanti akan diberikan surga oleh Allah, itu sudah tidak kebayang lagi. Karena apa? Yang kebayang adalah ditakdir bisa ruku, bisa sujud, itu sudah nikmat daripada melebihi nikmatnya surganya Allah. Kita bisa ditakdir untuk sholat, itu sudah melebihi dari apa yang dijanjikan oleh Allah dengan pahala. Nah, ini sudah kelasnya, tingkat kelas yang minimal middle atau tengah-tengah. Syukur-syukur sudah bisa tingkatan atas. Sebab apa? Tingkatan yang bawah ini, tingkatan yang kalau kita ini gak diiming-imingi dan gak diweden-wedeni, gak ditakut-takuti, ini kita gak mau ibadah. Ini kelas paling bawah. Sehingga apa? Kelas paling bawah itu dalam hati dan pikirannya, kalau kita gak sholat nanti diancam neraka. Nah, ini kelas bawah. Meskipun boleh, kelas-kelas semacam ini memang ya barangkali kelasnya kita, tapi kita harus punya kemauan dan keinginan untuk naik kelas, sehingga sholatnya kita sudah tidak lagi karena takut ancaman, juga hendaknya sholatnya kita sudah tidak lagi karena iming-iming. Kalau masih karena takut atau karena iming-iming, ini kelasnya kalau dalam tafsiran kitab hikam ini tingkatannya tingkatan anak-anak. Jadi tingkatan anak-anak itu kan kalau nggak diancam, kalau nggak diwedin-wedini, ya nggak berangkat. Kalau nggak dikasih reward hadiah, ya nggak semangat. Nah, ini tipe-tipenya namanya tipe-tipe anak-anak, tipe PAUD. Nah, kita ini hendaknya mulai punya kesadaran, menanamkan di dalam hati kita ada irfa'ud darajat, naik kelas. Kelasnya kita usahakan untuk meningkat terus. Maka Al-Imam Athaillah As-Sakandari ini mengajarkan kepada kita, di antara cirinya orang yang naik kelas itu adalah merasakan nikmatnya ketika kita sudah bisa ditakdir untuk melaksanakan rukuk dan sujud. Orang yang sudah bisa menikmati sholatnya, sudah bisa menikmati puasanya, sudah bisa menikmati amaliyah kebaikan kita, nah itu sudah kelasnya naik. Tidak lagi sedekah karena iming-iming. Misalnya kalau kita sedekah
kemudian kita akan diberikan oleh Allah ganti yang berlipat-lipat. Nah, itu namanya kelas PAUD, kelas kecil, kelas rendah. Tapi kelasnya kita, ketika kita bersedekah, maka yakinilah bahwasanya sedekah kita ini adalah perintahnya Allah, dan kita gembira atas itu. Tidak lagi kemudian memikirkan akan dilipat gandakan oleh Allah harta kita. Tidak lagi memikirkan pahala dari Allah, meskipun itu sudah janjinya Allah. Tidak juga memikirkan nanti akan disiapkan surga yang di sana ada bidadari dan kenikmatan yang luar biasa. Sudah gak kepikiran lagi. Yang ada di dalam hati kelasnya orang yang sudah pada kelas atas ini adalah sudah bisa menikmati ketika kita berbagi. Jadi berbagi itu sudah bagian dari kenikmatan. Bisa memberi itu luar biasa, bagian dari habit, kebiasaan. Syukur-syukur sudah bisa menjadi yang namanya akhlak. Akhlak berbagi. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sesuatu yang tercipta tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ini namanya akhlak. Jadi kalau misalnya di kantong kita ada uang, kemudian kalau kita keluarkan masih mikir-mikir, ini ada yang lihat kan ya? Kalau ada yang lihat kemudian dikeluarkan, kalau nggak ada yang lihat itu kemudian dimasukkan lagi ke kantong. Ini namanya belum menjadi akhlak dalam bersedekah. Orang yang akhlaknya bersedekah itu nggak usah pikir-pikir. Karena apa? Sudah kebiasaannya berbagi, kebiasaannya memberi, kebiasaannya bersedekah. Kalau kita ke Paduk misalnya, orang yang sudah punya akhlak itu ke Paduk langsung refleks lisannya itu mengucapkan kalimat astagfirullah atau kalimat subhanallah atau kalimat kebaikan yang lain. Tapi kalau orang yang belum punya akhlak, kepadu itu yang keluar adalah kalimat misuh-misuh. Nah, ini namanya akhlak. Jadi kalau akhlak itu sudah menjadi kebiasaan kita, itu apapun yang keluar dari lisan kita yang menjadi perbuatan kita adalah perbuatan yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya kalau kita telah dibukakan pintu ma'rifat kepada Allah, maka amalan-amalan yang kecil ini menjadi meningkat derajatnya di hadapan Allah. Karena apa? Karena ketika kita melakukan itu betul-betul atas pengetahuan dan makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di dalam ibadah kita kenali dulu zat yang kita tawajjuh, zat yang kita ibadahi. Misalnya kita sholat, maka kita yakini bahwa zat yang kita rukuk dan sujud ini adalah dalam pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya kemudian menjadi dekat. Kita tidak berani lagi kemudian tengok kanan, tengok kiri. Kita khusyuk di dalam menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam bahasa tasawufnya, ini kita sudah bertajalli dengan Allah. Nah, syarat dalam bertajalli menyatu dengan sifat-sifat Allah, ini para ulama mengajari cara-caranya. Para ulama mengajari tahapan-tahapannya.
Yang pertama adalah dengan cara takhalli. Ini cara untuk menyatu bermakrifat kepada Allah. Yang pertama dengan cara bertakhalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu adalah menghilangkan sifat-sifat buruk. Penyakit-penyakit di dalam hati ini kita hilangkan. Makanya sebelum sholat ini baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk banyak istighfar. Di situ adalah sa'atul mustajabah. Maka pergunakanlah sebelum sholat ini kita membersihkan dari perkara-perkara yang mungkin ada yang mengganjal di dalam hati kita. Nah, kita bersihkan dulu dengan kalimat astagfirullahaladzim. Jadi kita berangkat kepada Allah ini dengan ringan, tidak membawa salah dan dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya takhalli. Jadi tahapan kita bermakrifat harus membersihkan kita ini dari perkara-perkara yang dosa. Makanya guru-guru kita ini di dalam kita berzikir, kita diajarkan untuk zikir pembersihan hati kita, khususnya dengan zikir yang dulu pernah diucapkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini latihan pembersihan hati. Setelah kita ini bisa membersihkan hati, bertakhalli, maka kemudian tahapan yang kedua adalah bertahalli. Apa itu tahalli? Mengisi hati tadi yang sudah dikosongkan dari penyakit-penyakit, diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru-guru kita ini mengajarkan zikir-zikir, mungkin zikir yang banyak. Tapi kalau kita sudah bermakrifatullah, satu kalimat zikir misalnya subhanallah atau kalimat zikir alhamdulillah, itu getarannya sudah luar biasa. Kalau kita ini sudah bermakrifatullah. Kenapa guru-guru thariqah kita kadang-kadang mengajarkan zikir yang banyak? Karena kadang hati kita belum ikut bergetar. Tapi kalau kita sudah bermakrifatullah, satu kalimat zikir saja ini sudah bisa menggoncangkan hati kita, sehingga nanti masuk ke dalam ibadah mahdhah yang namanya sholat itu sudah betul-betul kita ini tawajjuh. Ini namanya tahalli. Jadi mengisi hati kita dengan perbuatan, dengan zikir-zikir yang baik. Nah, bertajalli, bertakhalli tadi, membersihkan itu juga bukan hanya hati kita, tetapi juga membersihkan dari badan kita. Makanya sholat itu takhallinya itu dengan wudu. Tidak boleh sholat tanpa wudu, tanpa membersihkan. Karena apa? Itu bagian dari tahapan-tahapan untuk tajalli, untuk menyatu dengan Allah. Kalau nggak ada wudu, gantinya tayamum. Ini namanya tahapan bertakhalli. Bersihkan dulu badan kita, bersihkan dulu pakaian kita, bersihkan dulu tempat sholat kita, bersihkan dulu hati dan pikiran kita, kemudian diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dua tahapan ini kita laksanakan, masuk ke inti ibadah yaitu sholat, kita dari awal sudah bertajalli dengan Allah, sudah menyatu hati kita, pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
bobot pelajaran yang luar biasa dari Imam Athaillah As-Sakandari. Makanya Al-Quran ini mengatakan bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu lizikri, as-sholatu lizikri. Sholat itu mengingatku. Maka menjadi pertanyaan kita, kenapa sholat kita ini kadang belum mampu untuk mengerem perbuatan keji dan perbuatan munkar? Menjadi pertanyaan kita juga, kenapa sholat kita kadang-kadang belum mampu untuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena barangkali tadi, sebagaimana para ulama mengatakan, kita di dalam sholat ini masih sekedar menggugurkan kewajiban, ya masih apa adanya, sehingga ketika kita sholat itu rasanya belum bertajalli, belum menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dalam sholatnya ini bertajalli, mungkin barangkali kita bisa latihan, meskipun mungkin belum setiap sholat kita bisa bertajalli, tapi kita mencoba untuk melatih diri dengan tahapan-tahapan tadi. Bersih badan kita dengan wudu, alhamdulillah sudah. Bersih pakaian kita, alhamdulillah. Kalau kita sholat pasti dengan baju, dengan pakaian yang suci. Suci tempat kita, insya Allah tempat sholat kita juga suci. Tapi kita kadang belum untuk bertakalli, membersihkan dari hati dan pikiran dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga belum mengisi hati pikiran hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah bertajalli dengan Allah, asar atau bekasnya ini terpancar di dalam perilaku ba'da sholat, akan terpancar kelihatan setelah kita habis sholat. Setelah kita habis sholat, rasanya kemudian menjadi nikmat, menjadi senang, gembira. Wajah kemudian auranya menjadi cerah. Ketemu siapapun tidak punya masalah, tidak ada problem. Kita pulang dari masjid rasanya ringan. Nah, ini bagian dari kita hasil bertajalli menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mi'rajul mu'min as-shalah. As-shalah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Orang yang beriman ketika kita mengangkat kedua tangan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, itu sejatinya kita sedang mi'raj. Kita sedang naik, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian setelah sholat ada bekas, ada asar daripada sujud kita. Jadi min asari sujud adalah aura kegembiraan, aura bahagia yang ada di dalam hati kita. Nah, kebahagiaan, rasa senang ini sejatinya adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah obat yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah nikmat yang paling tinggi. Bahagia atas ibadah itu adalah nikmat yang tertinggi. Dan di antara cirinya lagi, orang yang sudah bertajalli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini senantiasa punya kerinduan untuk mengulangi hal yang sama. Maka dalam hadis baginda Rasulullah SAW, di antara orang yang mendapat
Perlindungan dari Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang punya kerinduan terhadap masjid karena apa? Karena tadi setelah sholat telah bertajalli, hasil sholat itu senang gembira, sehingga dia rindu untuk mengulangi kegembiraannya. Habis sholat asar, rindu untuk berjumpa melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kita pengen datang cepat-cepat untuk melaksanakan sholat isya. Habis sholat isya kita nunggu untuk datangnya sholat subuh. Setelah sholat subuh kita nunggu lagi untuk datangnya sholat zuhur. Begitu terus orang yang punya kerinduan. Nah, ini diantaranya sekali lagi orang yang bertajalli kepada Allah sebelum sholat itu kita rindu. Sehingga apa? Kita bergegas menjemput datangnya undangan Allah, melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu sudah kita jemput. Menjemput itu artinya apa? Mendatangi sebelum dipanggil. Nah, ini sudah luar biasa. Menjemput itu artinya mendatangi sebelum diundang. Mendatangi sebelum dipanggil. Ini kalau orang bertajalli itu punya sifat tadi. Setelah sholat dia auranya gembira, senang. Setelah sholat selesai nunggu untuk sholat berikutnya. Bahkan bukan hanya nunggu, tetapi menjemput panggilan Allah. Sebelum dipanggil kita sudah mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelasnya kita yang harus ditingkatkan. Kadang-kadang kita sudah dipanggil saja hayya 'alas shalah, kopinya belum bar, ngopinya belum habis, ini belum matang masakannya, ini nyapunya belum selesai, sampai waktunya habis. Nah, ini namanya belum bermakrifat kepada Allah. Jadi sekali lagi, di antara cirinya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mampu bertajalli, menyatu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri pribadi kita keseharian. Setelah bertajalli, di antara yang bisa kita lihat, bisa kita ukur adalah gembiranya kita setelah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa rindu setelah berjumpa dengan Allah merindukan perjumpaan berikutnya. Sehingga apa? Belum dipanggil saja kita sudah mendatangi panggilan Allah. Jadi kira-kira azan misalnya maghrib setengah 6, maka jam 5.20 atau jam 5.25 kita sudah mulai bergegas siap-siap ambil wudu sambil berjalan menuju masjid. Nah, ini namanya kita sudah bertajalli. Ada rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabatnya Rasulullah SAW, ada sahabat yang kebiasaannya itu menjemput panggilan Allah. Jadi sebelum diazankan oleh sahabat Bilal, itu sahabat pasti sudah berada di safnya sholat. Ketika mau diazankan, sahabat ini pasti sudah berada di tempat sholat. Sampai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian mengatakan bahwasanya si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul jannah. Artinya apa? Orangnya masih di dunia, tapi sudah tercatat di dalam surganya Allah. Orangnya belum meninggal dunia, orangnya masih berada di dunia ini, tetapi tiketnya sudah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan kualitas kelasnya kita. Jangan kelasnya terus ini kalau nggak berangkat sebelum ditakut-takutin, atau nggak mau berangkat sebelum
belum diiming-imingi. Tapi kelasnya kita sudah mulai meningkat. Di antaranya adalah mensyukuri kita bisa ruku, mensyukuri kita bisa sujud, bisa sholat, bisa berbagi. Itu sudah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Jadi sudah enggak ngebayangin lagi apakah Allah menjanjikan pahala, Allah melipat gandakan rezeki kita dari sedekah yang kita keluarkan, atau Allah janjikan surga nanti di akhirat. Sudah enggak kepikiran lagi. Yang kepikiran adalah menikmati dari apa yang Allah hidangkan untuk kita saat ini. Allah hidangkan kita bisa ruku, sujud, itu luar biasa. Allah hidangkan untuk kita bisa memberi, kita bisa berbagi, kita bisa sedekah, luar biasa. Kita nikmati perjumpaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah-ibadah kita, itu mendatangkan kenikmatan yang tiada tara. Sekali lagi, Al-Imam Athaillah As-Sakandari di dalam bab ini mengajarkan dan mengajak kita, ayo kita naik kelas. Jangan kelasnya yang kelas-kelas itu saja, tapi kita naik kelas sehingga kita bisa bertajalli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah tidak ada lain kecuali kita nanti di akhirat juga dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum